surga ada dalam keluarga itu. Saudara perhatikan, kalau keluarga ilahi mengambil kuasa Allah, kalau ada yang sakit, kita memang butuh dokter. Tapi kalau kita punya pengurapan dari surga, anaknya cuma bilang begini, papa sakit, kamairu. Di tangan saya punya kuasa dalam nama Yesus. Saudara percaya? Itu terjadi. Begitu juga dengan mama-mama. Kita punya kuasa di kedua telapak tangan kita ini punya kuasa. Makanya firman Tuhan katakan, ketika ada keluarga ilahi yang terbentuk, maka ini akan mengalahkan begitu banyak musuh dan akan ditaklukkan oleh Tuhan bersama-sama dengan keluarga. Yang mama-mama katakan amin. Mama-mama pelajari Amsal 31 ayat 10 sampai 31. Tanam boleh, bulu mata boleh, mau balancing boleh, mau bikin apa segala macam boleh, tapi engkau punya kuasa atas Amsal 31. Saya sebut seorang wanita Allah mengikat pinggang dengan kebenaran. Apa itu kebenaran? Mama ingat baik, kalau itu habis uang, jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang luar biasa. Tetapi firman Tuhan katakan sebaiknya mengeluarkan perkataan yang mengandung kasih karunia. Panggil papa, bilang begini, tetap nana yang paling ganteng. Walaupun orang tinggal cowok-cowok ikan roa yang diikat. Kalau terikat di dapur, kalau mau makan orang cowok sedikit, angka lagi sedikit. Tapi bilang sama Pak Tua, memang sekarang orang belum berhasil. Tetapi nanti bersama-sama nanti berkat Tuhan sajalah yang akan memberkati kita supaya tidak menambahi. Katakan amin. Hari ini kita bicara tentang mujizat dalam keluarga. Sepanjang minggu ini bulan ini kita berbicara tentang mujizat. Saudara sepakat dengan saya bahwa mujizat adalah sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan, bukan dilakukan oleh siapa saja atau kita. Tetapi Tuhan butuh partner untuk melahirkan mujizat. Katakan amin. Saya mau tanya mama-mama di tempat ini, ketika habis uang, pernah demonstrasikan kuasa Allah dan bilang sama Tuhan, hari ini memang saya tidak punya uang, tapi besok saya punya uang, dan besok ada orang memberikan uang. Ada yang berkata seperti ini? Ada yang mendapat pengalaman seperti ini, saudara? Saya pikir semua kami mengalami seperti ini. Saudara, mujizat sesuatu yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan, dibuat oleh manusia. Bahkan para ahli pun tidak bisa membuat mujizat. Hanya Tuhan yang punya wewenang. Tahukah saudara? Yohanes 10 ayat 10 katakan begini. Aku adalah gembala yang baik, dan kalau iblis hanya mengambil, mencuri dan membinasakan, tetapi apa firman Tuhan katakan? Aku datang untuk memberi engkau hidup dan hidup berkelimpahan. Saudara, hidup berkelimpahan itu bukan hanya cian yang banyak, tetapi damai sejahtera. Tidak ada makian dari istri, tidak ada makian dari bapak, tidak ada makian dari anak-anak. Saudara, perhatikan, makian itu kutuk. Katakan amin. Semua kita masih belajar, termasuk saya. Kita masih punya emosi, masih punya rasa sakit, masih punya rasa tersinggung, semuanya. Tetapi dalam hadirat Tuhan, semua ketidakmampuan kita itu akan dilepaskan oleh Tuhan. Saudara perhatikan, ketika kita banyak berdoa, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kuasa Tuhan memenuhi kita. Yang namanya berdoa, saudara, bukan hanya kunci tangan atau masuk di dalam. Ketika kita memikirkan Allah, firman Tuhan katakan, ada perisai yang sedang melingkari kita, dan semua ketidakmampuan kita, misalnya maaf, kita suka memaki, atau kita suka berutang, atau kita suka segala macam yang tidak benar. Semua kita punya kesalahan itu. Kalau kita sering suka berdoa, saudara, semua ketidakmampuan kita itu pada saat ada di hadirat Tuhan, itu secara otomatis dilepaskan oleh Tuhan. Untuk itu makanya dikatakan sering-seringlah berdoa. Karena kalau kita sering ketemu dengan hadirat Tuhan, kehidupan kita akan berbeda. Awalnya kebun binatang, tetapi ketika kita berdoa, kita dipulihkan Tuhan, kita akan mulai selalu memberikan sesuatu yang luar biasa kepada pasangan kita. Katakan amin. Saudara, itu namanya damai sejahtera Allah melingkupi segala akal yang tidak bisa didapatkan oleh dunia. Katakan amin. Puji Tuhan. Kalau kita sudah tahu tentang mujizatnya sebagai otoritas tertinggi, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudara, orang Yahudi
hidangan yang paling mereka banggakan. Dan kalau anggur ini kurang, mereka sangat malu. Dan dikatakan mereka kehabisan anggur. Secara adat Yahudi, Yesus tahu, Mama Maria juga tahu. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Setelah ini perkataan tanda tanya. Kenapa? Dalam pelajaran yang kami belajar, bahwa saat itu Tuhan belum menerima konfirmasi secara roh untuk membuat mujizat. Karena Tuhan Yesus juga menunggu perintah daripada Allah Bapa. Sebaiknya kita terus terhubung dengan Tuhan, saudara. Karena dikatakan mujizat akan terjadi lewat doa. Karena dikatakan doa adalah secepat kecepatan cahaya balasannya. Saudara percaya? Lebih dekatlah pada Yesus. Dan dikatakan, saudara, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya, saudara perhatikan apa yang dikatakan Maria kepada pelayan-pelayan di pesta itu adalah menunjukkan hubungan mama dengan anak yang begitu erat. Untuk itu saya percaya ketika ada orang tua, ada seorang mama yang berdoa, punya perkataan otoritas rohani, melihat masa depan anak-anak dengan baik, menuntun berdoa, memberi arahan kepada anak-anak, maka dia tahu bahwa ada kuasa Allah sedang bekerja saat itu. Katakan amin, saudara. Dan dikatakan, tetapi Ibu Yesus berkata, perhatikan pembasuhan, disediakan untuk pembasuhan, bukan air yang biasa, saudara, tetapi air yang kurang baik. Mungkin kalau dikategorikan sekarang itu air belum diisi RO, seperti itu, saudara. Dan kemudian dikatakan di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, setelah dia tahu mamanya telah memberikan perintah, isi semua itu tempayan dengan penuh air. Yesus tidak tanya apakah itu air bersih atau air kotor. Sudah perhatikan, ketika Tuhan Yesus membuat mujizat, dia tidak pernah bertanya, kenapa harus begini, kenapa harus begini. Karena sifat Tuhan itu adalah memberi. Kalau sifat Tuhan itu memberi, kita juga punya sifat memberi. Katakan amin. Saudara, dijauhkan daripada kita sifat koncudu manuju, atau matomot orang lu bilang. Karena dikatakan seorang yang mau masuk surga, salah satu syaratnya adalah tidak boleh gigit. Coba lihat samping kiri kanan, biar pakai masker, dapat lihat mana yang gigit. Kita semua tidak gigit, amin. Karena saudara, kalau tetangga kita di sebelah bilang begini, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Firman Tuhan katakan, lebih baik memberi daripada menerima. Kalau di rumah ada nasi kuning lebih, kan dibagi 4 orang. Ada langsat lebih, ada segala macam lagi, kan dibagi ke setiap kita, saudara. Amin. Karena itu akan terbalik bagi kita. Kalau kita suka berdoa kepada Allah, suka doakan kita. Katakan amin. Saat itu sekejap. Apa yang menjadi masalah, saudara? Kurang doi. Mujizat itu sekejap. Yesus katakan di Yohanes 15, aku adalah pokok anggur, Bapakku adalah pengusahanya. Kita semua adalah ranting-rantingnya. Yang salah kalau kita tidak melekat kepada pokok anggur yang benar. Ketika kita melekat kepada pokok anggur yang benar, Yesus firman Tuhan katakan apa? Dan di ayat selanjutnya, minta apa sajalah, maka akan kuberikan kepadamu, sehingga Bapa dipermuliakan. Setelah janji firman Tuhan ini kurang baik, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang lebih baik sampai sekarang, karena dia tidak tahu apa yang terjadi. Hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, perhatikan saudara, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Pelayan-pelayan itu berkata kepada Yesus dengan sekejap, dan kemudian mereka katakan, kami tidak tahu bagaimana caranya sampai terjadi mujizat. Saudara, kadang-kadang kita berdoa sudah lama, tidak ada jawaban doa sesuai yang kita mau. Tapi ketika kita sudah masuk di jawaban doa, kita baru kaget, lama sekali doa ini baru bisa terjawab. Saudara tahu, firman Tuhan katakan kembali lagi, setiap tetes air mata saudara ditampung di kiblatnya Tuhan.
Ini rahasianya saudara. Kalau saudara tahu rahasianya, saudara akan sering-sering berdoa. Ketika kita banyak mengeluh berdoa kepada Tuhan, selain kita diberikan perisai, saudara, perisai itu semua dalam bentuk kecelakaan apapun itu diberikan perisai. Pagi-pagi benar berdoa, engkau sedang memberikan perisai. Sebagaimana saudara pada ketika kita memberikan doa kepada Tuhan, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan Tuhan katakan secara otomatis kita dilingkupi oleh perisai. Bisa saja keluargamu keluar dan bisa tabrakan, tapi karena perisai itu ada, itu tidak terjadi saudara. Maka itu hiduplah dalam doa. Saudara perhatikan, banyak nabi-nabi sekarang menyatakan bahwa kita hidup di akhir zaman. Ada banyak orang bilang begini, dari dulu sudah dibilang kita mau akhir zaman, tapi perhatikan tanda sama. Firman Tuhan katakan, seorang yang mengikut Tuhan, dia cerdas untuk menilai sama. Salah satu contohnya saudara, hampir seluruh dunia Injil telah diberitakan. Ini salah satu contohnya. Begitu banyak bencana, kelaparan, semua Sodom dan Gomora sudah terjadi. Tanda ini terjadi. Bahkan firman Tuhan katakan di Yesaya, aku akan membuat jalan-jalan di padang gurun, di hutan belantara, jalan-jalan di hutan belantara, dan sungai-sungai di padang gurun. Itu sudah terjadi saudara. Untuk itu cerdas menilai zaman. Kita sedang ada di akhir zaman. Untuk itu di akhir zaman Tuhan melepaskan yang namanya Yoel 3. Aku melepaskan rohku kepada setiap teruna-teruna, perempuan-perempuan, oma-oma, mama-mama bermimpi, dan diberikan penglihatan bahwa akhir zaman ini semua kita punya kuasa. Katakan amin. Amin. Haleluya. Kalau suamimu, engkau dapati dia punya istri yang lain atau punya perempuan yang lain, tidak usah tanam bulu mata terlalu tebal. Yang pertama mungkin cuma 9 mili, tambah sampai 14 mili, pas buka mata, so di atas alis. Tuhan bilang, ini mochi kan pas tidak ada yang kita. Tapi saudara perhatikan, ketika engkau masuk di dalam kuasa Tuhan, secepat kilatan cahaya, Tuhan akan membelokkan setiap apa yang suamimu tidak mengerti. Suami selingkuh, suami melakukan kejahatan apapun, perempuan butuh menolong. Makanya dikatakan kita ini adalah penolong, bukan penolong. Kami pernah ikut seminar wanita. Ternyata kekuatan wanita Allah itu lebih kuat daripada pria. Perhatikan, mama-mama boleh sambil WA, sambil bikin bulu mata, sambil goreng telur, sambil ganti pempers, sambil menyapu, sambil lihat sinetron Indosiar atau India. Betapa hebat. Papa-papa tidak bisa rangkap begitu banyak saudara. Bahkan dikatakan penelitian, otak daripada papa-papa dan mama-mama lebih cerdas yang mama-mama. Bahkan diberikan penelitian, kalau anak pintar itu adalah bibitnya yang paling besar, gamenya itu dari mama. Apalagi bapaknya pintar, tak tambah pintar saudara. Jadi kalau mama-mama kalau bapak lain, jangan bilang begini, sini kan, mama lihat anak ini bodoh. Berarti mama bodoh. Berarti mama bodoh. Atau jangan papa-papa bilang, memang kalau yang tua ini ikut DP mama, bodoh kong slow. Maka DP mama agak cerdas. Saudara, hati-hati. Tapi dikatakan, memang ini penelitian game, bahwa kalau ibu cerdas, itu akan melahirkan anak yang cerdas. Apalagi ditambah dengan papa yang cerdas, ditambah dengan keluarga ilahi yang berdoa, luar biasa saudara. Katakan amin. Saudara, kalau melihat begitu banyak rahasia firman, kita akan terkagum-kagum dengan Tuhan. Ini satu saya bukakan sebelum saya ceritakan tentang mujizat dalam keluarga. Ketika saudara berdoa, belum menyanyi saudara, firman Tuhan katakan, pujian, penyembahan, dan kuasa doa itu berentetan. Tapi Tuhan punya rancangan beda. Saya sedikit buka rahasia ini lucu. Saya katakan dalam hati, semoga Pak Itua ini tidak bilang apa yang dia mau bilang. Soalnya mobil pengantin, semua pulang. So bahagia ini, Pak cerita saudara. Pak Itua bilang, kita ini masuk angin. Dalam hatiku, Pak Itua jangan bilang ini, kasihan kalau Nana mau diurut. Mau tak tahu itu orang yang membawa orang ini. Saudara rasa orang oma-oma. Soalnya
mau beli minyak urut mungkin ini papa kalau bilang begini, bagi ini kan kalau bawa pengantin yang bisa pulang jadi untung Pak Jo tidak kesini. Bawa minyak ganda pura masuk sendirinya ganda leci. Kalau nanti saya jangan dia bilang membawa ini minyak ganda pura atau minyak kayu putih. Setelah keluar dari hotel orang kasih bersih hotel, ini pengantin baru tuh apa-apa. Bikin malu. Tapi untuk Pak Itulah tidak bilang saudara, puji Tuhan sampai tadi malam dia tidak bilang kalau mau diurut. Mari dia pura-pura kita jadi muda. Tapi pas bangun, bos banyak makan dingin sekali. Ada kesenangan. Saudara, itu cerita. Dan setelah saya melihat kembali, ternyata memang benar cara Tuhan. Mungkin kalau saya menikah di usia yang muda, maaf kata saudara, saya tidak akan menikmati apa yang hadiah Tuhan berikan untuk bisa melayani selama berpuluh-puluh tahun, melepaskan berkat Tuhan dimanapun berada. Saya sungguh sangat puas, walaupun memang belum terlalu puas karena belum selesai, saudara. Kami punya visi yang baru dengan keluarga yang baru dan semua keluarga. Untuk itu ingat, Tuhan paling tahu apa yang paling tepat. Saudara, kembali ke doa. Ketika pelayan-pelayan Tuhan itu pelayan itu memberitahu kepada Yesus dan dikatakan Alkitab, itu bukan air yang bagus, tapi air yang biasa untuk orang cuci kaki. Tetapi kalau di tangan Tuhan itu akan diubahkan Tuhan secepat mungkin dan tidak bisa diteliti. Itu namanya mujizat, saudara. Saya pernah mengalami di Manado. Sudah mil, ibu harus di bypass karena ibu ada iskemia di jantung di batang yang paling besar. Di bawah-bawah itu agak baik. Penyumbatan sudah 70% dan dibalut. Nah, saudara, apa yang terjadi? Saya takut sekali. Kemudian saya menghadap tembok seperti Hizkia. Tuhan, kalau saya masih punya tugas perpanjang waktu saya. Dan Tuhan, kalau saya dioperasi, biar orang mau bilang kita berjalan dengan mujizat. Kalau sudah direparasi, saudara, kalau sudah dibelah, dikikis, digergaji, keluarkan jantung dan kemudian saya punya nadi yang lemah, saya tidak bisa maksimal untuk melayani Tuhan. Saya minta sama yang membuat hidup saya. Saya bilang, Tuhan, panjangkan umur saya 15 tahun lagi untuk saya bisa maksimalkan untuk melayani Tuhan. Besoknya diperiksa, saudara, dibawa dokter periksa. Ibu tidak ada apa-apa. Ibu hanya darah tinggi dan kelelahan. Dan ada gangguan hati. Dan ibu, kami sempat kasih catatan, ibu nanti check up lagi. Dan sebelumnya, saudara, saya ke Jakarta. Waktu itu juga karena bengkak kaki, mos-mosan, pakai O2, nggak terkendali. Dan pada saat saya dipasang alat untuk juga diablasi, operasi bypass beda, ablasi beda. Ablasi itu seperti gitar yang di step. Jadi kalau dia agak turun G-nya atau C atau nada apa, itu di step. Operasi ablasi, saudara, satu kali operasi itu 200 juta. Itu tahun berapa itu? Dan kemudian setelah saya dikatakan di halter dulu, dipakaikan alat supaya ditahu mana yang akan dioperasi, yang diablasi untuk di stent. Itu cara ablasi itu masuk di ruang operasi dan kemudian dilepaskan, dipotong urat nadi kita di tangan atau di sini, kemudian kawatnya dicuci, saudara, dalam keadaan sadar, dan itu sakit sekali. Dan saya tidak bisa membayangkan itu. Dan nadi saya hanya 40, 45. Sekarang setelah menikah 60 stabil. Saya bilang, Tuhan, ternyata harus menikah. Bukan rahasia, saudara. Khotbah agak lama karena ini pertama kali saya berkhotbah sebagai istri. 6 bulan perjalanan perkenalan kami, saya selalu mundur. Hanya sama Pak Itulah. Selalu saya atrek. Karena kalau terbentur sedikit saya atrek. Kita tidak mau menikah. Kita lebih senang sendiri. Sampai Itulah bilang begini, memang anak ada kelainan, Ustaz. Kita tersinggung. Jangan dong. Malah saya lebih aman itu sendiri. Tapi setelah menikah memang lebih baik berdua daripada sendiri. Sama apa yang terjadi? Ketika dokter periksa setelah hasil holter itu 1 kali 24 jam supaya dilihat mana yang rusak. Dokter bilang begini, Ibu, dari jam 10 sampai jam 2 malam 4 jam waktu itu. Ibu di mana? Saya tidur, Pak. Betul Ibu tidur? Iya.
Yang dari jam 10 pagi saya naik ke tangga, waktu itu kan masih ada di Jakarta. Ini stabil biasa, tidak ada pergerakan. Ibu jam 10 sampai jam 2, ibu ada di mana? Saya tidur Pak Dokter. Dia lepaskan itu hasil. Ibu lihat katup ibu tidak terbuka. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Kak Cepik juga pernah mengalami koroner. Kami berdoa semua. Saya telepon semua pendoa syafaat. Dan kakak saya yang sudah setengah mati di Palu ke Jakarta, mujizat itu masih ada. Dan mereka hanya jalan-jalan. Saudara, Tuhan berjanji, Tuhan penuhi. Lebih rajin ikut Tuhan. Ikut dunia pasti salah. Ikut Tuhan tidak ada yang salah. Katakan amin. Untuk itu mujizat terjadi dalam keluarga adalah ketika kita rajin tutup tangan, rajin berdoa, rajin mengeluh sama Tuhan, dan apapun yang kita minta akan Tuhan berikan. Katakan amin. Mari bangkit. Bahwa mujizat adalah sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan, bukan dilakukan oleh siapa saja atau kita. Tetapi Tuhan butuh partner untuk melahirkan mujizat. Katakan amin. Saya mau tanya mama-mama di tempat ini, ketika habis Tuhan pernah demonstrasikan kuasa Allah dan bilang sama Tuhan, hari ini memang saya tidak punya uang, tapi besok saya punya uang, dan besok ada orang memberikan uang. Ada yang berkata seperti ini? Ada yang mendapat pengalaman seperti ini, saudara? Saya pikir semua kami mengalami seperti ini. Saudara, mujizat sesuatu yang tidak bisa dibuat oleh Tuhan, dibuat oleh manusia. Bahkan para ahli pun tidak bisa membuat mujizat. Hanya Tuhan yang punya wewenang. Tahukah saudara? Yohanes 10 ayat 10 katakan begini. Aku adalah gembala yang baik, dan kalau iblis hanya mengambil, mencuri dan membinasakan, tetapi apa firman Tuhan katakan? Aku datang untuk memberi engkau hidup, dan hidup berkelimpahan. Saudara, hidup berkelimpahan itu bukan hanya cian yang banyak, tetapi damai sejahtera. Tidak ada makian dari istri, tidak ada makian dari bapak, tidak ada makian dari anak-anak. Saudara, perhatikan, makian itu kutuk. Katakan amin. Semua kita masih belajar, termasuk saya. Kita masih punya emosi, masih punya rasa sakit, masih punya rasa tersinggung, semuanya. Tetapi dalam hadirat Tuhan, semua ketidakmampuan kita itu akan dilepaskan oleh Tuhan. Saudara perhatikan, ketika kita banyak berdoa, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kuasa Tuhan memenuhi kita. Yang namanya berdoa, saudara, bukan hanya kunci tangan atau masuk di dalam. Ketika kita memikirkan Allah, firman Tuhan katakan, ada perisai yang sedang melingkari kita, dan semua ketidakmampuan kita, misalnya maaf, kita suka memaki, atau kita suka berutang, atau kita suka segala macam yang tidak benar. Semua kita punya kesalahan itu. Kalau kita sering suka berdoa, saudara, semua ketidakmampuan kita itu pada saat ada di hadirat Tuhan, itu secara otomatis dilepaskan oleh Tuhan. Untuk itu makanya dikatakan sering-seringlah berdoa. Karena kalau kita sering ketemu dengan hadirat Tuhan, kehidupan kita akan berbeda. Awalnya kebun binatang, tetapi ketika kita berdoa, kita dipulihkan Tuhan, kita akan mulai selalu memberikan sesuatu yang luar biasa kepada pasangan kita. Katakan amin. Saudara, itu namanya damai sejahtera Allah melingkupi segala akal yang tidak bisa didapatkan oleh dunia. Katakan amin. Puji Tuhan. Kalau kita sudah tahu tentang mujizat, punya sebagai otoritas tertinggi, Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Saudara, orang Yahudi setiap melakukan pesta, anggur ini adalah salah satu hidangan yang paling mereka banggakan. Dan kalau anggur ini kurang, mereka sangat malu. Dan dikatakan, mereka kehabisan anggur. Secara adat Yahudi, Yesus tahu, Mama Maria juga tahu. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Soal ini perkataan tanda tanya. Karena apa? Dalam pelajaran yang kami belajar, bahwa saat itu Tuhan belum menerima konfirmasi secara roh untuk membuat mujizat. Karena Tuhan Yesus juga menunggu perintah daripada Allah Bapa. Sebaiknya kita terus terhubung dengan Tuhan, saudara. Karena dikatakan, mujizat akan terjadi lewat doa. Karena dikatakan doa adalah secepat kecepatan cahaya balasannya. Saudara percaya? Lebih dekatlah pada Yesus. Dan dikatakan, saudara, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada
saya percaya ketika ada orang tua, ada seorang mama yang berdoa, punya perkataan otoritas rohani, melihat masa depan anak-anak dengan baik, menuntun berdoa, memberi arahan kepada anak-anak, maka dia tahu bahwa ada kuasa Allah sedang bekerja saat itu. Katakan amin, saudara. Dan dikatakan, tetapi Ibu Yesus berkata, buyung, perhatikan pembasuhan, disediakan untuk pembasuhan, bukan air yang biasa, saudara, tetapi air yang kurang baik. Mungkin kalau dikategorikan sekarang itu air belum diisi RO, seperti itu, saudara. Dan kemudian dikatakan di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, setelah dia tahu mamanya telah memberikan perintah, isi semua itu tempayan dengan penuh air. Yesus tidak tanya apakah itu air bersih atau air kotor. Sudah perhatikan, ketika Tuhan Yesus membuat mujizat, dia tidak pernah bertanya, kenapa harus begini, kenapa harus begini. Karena sifat Tuhan itu adalah memberi. Kalau sifat Tuhan itu memberi, kita juga punya sifat memberi. Katakan amin. Saudara, dijauhkan daripada kita sifat kuncudu manuju, atau matomot orang Luh bilang. Karena dikatakan seorang yang mau masuk surga, salah satu syaratnya adalah tidak boleh gigit. Coba lihat sampai kiri kanan biar pakai masker. Kenapa lihat mana yang gigit? Kita semua tidak gigit. Amin. Karena saudara, kalau tetangga kita di sebelah bilang begini, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Firman Tuhan katakan lebih baik memberi daripada menerima. Kalau di rumah ada nasi kuning lebih, kan dibagi 4 orang. Ada langsat lebih, ada segala macam lagi, kan dibagi ke setiap kita, saudara. Amin. Karena itu akan terbalik bagi kita. Kalau kita suka berdoa kepada orang, suka doakan kita. Katakan amin. Di saat itu sekejap. Apa yang menjadi masalah, saudara? Kurang doi. Mujizat itu sekejap. Yesus katakan di Yohanes 15, aku adalah pokok anggur, Bapakku adalah pengusahanya. Kita semua adalah ranting-rantingnya. Yang salah kalau kita tidak melekat kepada pokok anggur yang benar. Ketika kita melekat kepada pokok anggur yang benar, Yesus firman Tuhan katakan apa? Yang di ayat selanjutnya, minta apa sajalah, maka akan kuberikan kepadamu, sehingga Bapa dipermuliakan. Setelah janji firman Tuhan ini yang kurang baik, akan tetapi engkau menyimpan anggur yang lebih baik sampai sekarang, karena dia tidak tahu apa yang terjadi. Hal ini dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, perhatikan saudara, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Itu pelayan-pelayan itu berkata kepada Yesus dengan sekejap, dan kemudian mereka katakan, kami tidak tahu bagaimana caranya sampai terjadi mujizat. Saudara, kadang-kadang kita berdoa sudah lama, tidak ada jawaban doa sesuai yang kita mau. Tapi ketika kita sudah masuk di jawaban doa, kita baru kaget. Lama sekali doa ini baru bisa terjawab. Saudara tahu, firman Tuhan katakan kembali lagi, setiap tetes air mata saudara ditampung di kiblatnya Tuhan. Ini rahasianya saudara. Kalau saudara tahu rahasianya, saudara akan sering-sering berdoa. Ketika kita banyak mengeluh berdoa kepada Tuhan, selain kita diberikan perisai, saudara, perisai itu semua dalam bentuk kecelakaan apapun itu diberikan perisai. Pagi-pagi benar berdoa, engkau sudah memberikan perisai. Sebagaimana saudara, pada ketika kita memberikan doa kepada Tuhan, kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan, dan Tuhan katakan secara otomatis kita dilingkupi oleh perisai. Bisa saja keluargamu keluar dan bisa tabrakan, tapi karena perisai itu ada, itu tidak terjadi, saudara. Maka itu hiduplah dalam doa. Saudara perhatikan, banyak nabi-nabi sekarang menyatakan bahwa kita hidup di akhir zaman. Ada banyak orang bilang begini, dari dulu sudah dibilang kita mau akhir zaman, tapi perhatikan tanda sama. Firman Tuhan katakan, seorang yang mengikut Tuhan, dia cerdas untuk menilai sama. Salah satu contohnya saudara, hampir seluruh dunia Injil telah diberitakan. Ini salah satu contohnya. Begitu banyak bencana, kelaparan, semua Sodom dan Gomora sudah terjadi. Tanda ini terjadi. Bahkan firman Tuhan katakan di Yesaya, aku akan membuat jalan-jalan di padang gurun, di hutan belantara, jalan-jalan di hutan belantara, dan sungai-sungai di padang gurun. Itu sudah terjadi, saudara. Untuk itu cerdas menilai zaman. Kita sedang ada di akhir zaman. Untuk itu di akhir zaman Tuhan melepaskan yang namanya Yoel 3. Aku melepaskan rohku kepada setiap teruna-teruna, perempuan-perempuan,
bahwa akhir zaman ini semua kita punya kuasa. Katakan amin. Haleluya. Kalau suamimu, engkau dapati dia punya istri yang lain atau punya perempuan yang lain, tidak usah tanam bulu mata terlalu tebal. Yang pertama mungkin cuma 9 mili, tambah sampai 14 mili, pas buka mata, so di atas alis. Tuhan bilang, ini mochi kan masuk di kita. Tapi saudara perhatikan, ketika engkau masuk di dalam kuasa Tuhan, secepat kilatan cahaya, Tuhan akan membelokkan setiap apa yang suamimu tidak mengerti. Suami selingkuh, suami melakukan kejahatan apapun, perempuan butuh menolong. Makanya dikatakan, kita ini adalah penolong, bukan penolong. Kami pernah ikut seminar wanita. Ternyata kekuatan wanita Allah itu lebih kuat daripada pria. Perhatikan, mama-mama boleh sambil WA, sambil bikin bulu mata, sambil goreng telur, sambil ganti pempers, sambil menyapu, sambil lihat sinetron Indosiar atau India. Betapa hebat. Papa-papa tidak bisa rangkap begitu banyak, saudara. Bahkan dikatakan penelitian, otak daripada papa-papa dan mama-mama lebih cerdas yang mama-mama. Bahkan diberikan penelitian, kalau anak pintar, itu adalah bibitnya yang paling besar, dia itu dari mama. Apalagi bapaknya pintar, tak tambah pintar, saudara. Jadi kalau mama-mama kalau papa lain, jangan bilang begini, sini kan, mama lihat anak ini bodoh. Berarti mama bodoh. Atau jangan papa-papa bilang, memang kalau yang tua ini ikut DP mama, bodoh kong slow. Maka DP mama agak cerdas. Saudara, hati-hati. Tapi dikatakan memang ini penelitian bahwa kalau ibu cerdas, itu akan melahirkan anak yang cerdas. Apalagi ditambah dengan papa yang cerdas, ditambah dengan keluarga ilahi yang berdoa, luar biasa, saudara. Katakan amin. Saudara, kalau melihat begitu banyak rahasia firman, kita akan terkagum-kagum dengan Tuhan. Ini satu saya bukakan sebelum saya ceritakan tentang mujizat dalam keluarga. Ketika saudara berdoa, belum menyanyi, saudara, firman Tuhan katakan pujian, penyembahan dan kuasa doa itu berentetan. Tapi Tuhan punya rancangan beda. Saya sedikit buka rahasia ini lucu. Saya katakan dalam hati, semoga Pak Itua ini tidak bilang apa yang dia mau bilang. Naik mobil pengantin, semua pulang. Semua bahagia ini, Pak cerita saudara. Pak Itua bilang, kita ini masuk angin. Dalam hati Pak Itua jangan bilang ini, kasihan kalau Nara mau diurut. Mau tak tahu itu orang yang bawa orang ini. Saudara rasa orang oma-oma. Soalnya bagus pakai bulu mata dengan ini broid. Pak Itua masuk gagal yang jas. Anak kita kok masuk angin. Nanti. Karena saya takut kalau bos bilang begini. Boleh pasti enggak? Mau beli minyak urut atau mungkin ini mama pas kalau bilang ini, bagi ini kan kalau bawa pengantin tidak bisa pulang. Jadi untung Pak Itua tidak kesini. Bawa minyak ganda murah masuk sampingnya, minyak leci. Kalau nanti saya jangan dia bilang mau bawa ini minyak ganda murah atau minyak kayu putih. Setelah keluar dari hotel orang kasih bersih hotel. Ini pengantin baru tuh apa-apa. Bikin malu. Tapi untuk Pak Itua tidak bilang, saudara. Puji Tuhan, sampai tadi malam dia tidak bilang kalau mau diurut. Mari dia pura-pura kita jadi muda. Tapi pas bangun, bos banyak makan bikin sekali. Saudara, itu cerita. Dan setelah saya melihat kembali, ternyata memang benar cara Tuhan. Mungkin kalau saya menikah di usia yang muda, maaf kata saudara, saya tidak akan menikmati apa yang hadiah Tuhan berikan untuk bisa melayani selama berpuluh-puluh tahun, melepaskan berkat Tuhan dimanapun berada. Saya sungguh sangat puas, walaupun memang belum terlalu puas karena belum selesai, saudara. Kami punya visi yang baru dengan keluarga yang baru dan semua keluarga. Untuk itu ingat, Tuhan paling tahu apa yang paling pertama. Saudara, kembali ke doa. Ketika pelayan-pelayan Tuhan itu pelayan itu memberitahu kepada Yesus, dan dikatakan Alkitab itu bukan air yang bagus, tapi air yang biasa untuk orang cuci kaki. Tetapi kalau di tangan Tuhan itu akan diubahkan Tuhan secepat mungkin dan tidak bisa diteliti. Itu namanya mujizat, saudara. Saya pernah mengalami di Manado. Saudara, ibu harus di bypass karena ibu ada iskemia di jantung, di batang yang paling besar.
Di bawah-bawah itu agak baik. Penyumbatan sudah 70% dan dibalut. Nah, saudara, apa yang terjadi? Saya takut sekali. Kemudian saya menghadap tembok seperti Hizkia. Tuhan, kalau saya masih punya tugas perpanjang waktu saya. Dan Tuhan, kalau saya dioperasi, biar orang mau bilang kita berjalan dengan mujizat. Kalau sudah direparasi, saudara, kalau sudah dibelah, dikikis, digergaji, keluarkan jantung, dan kemudian saya punya nadi yang lemah, saya tidak bisa maksimal untuk melayani Tuhan. Saya minta sama yang membuat hidup saya. Saya bilang, Tuhan, panjangkan umur saya 15 tahun lagi untuk saya bisa maksimalkan untuk melayani Tuhan. Besoknya diperiksa, saudara, dibawa dokter periksa. Ibu tidak ada apa-apa. Ibu hanya darah tinggi dan kelelahan. Tidak ada gangguan hati. Dan ibu, kami semua kasih catatan, ibu nanti check up lagi. Dan sebelumnya, saudara, saya ke Jakarta. Waktu itu juga karena bengkak kaki, mos-mosan, pakai O2, tidak terkendali. Dan pada saat saya dipasang alat untuk juga diablasi, operasi bypass beda, ablasi beda. Ablasi itu seperti gitar yang di step. Jadi kalau dia agak turun G-nya atau C atau nada apa, itu di step. Operasi ablasi, saudara, satu kali operasi itu 200 juta. Itu tahun berapa itu? Dan kemudian setelah saya katakan di holter dulu, dipakaikan alat supaya ditahu mana yang akan dioperasi, yang diablasi untuk di step. Itu cara ablasi itu masuk di ruang operasi dan kemudian dilepaskan, dipotong urat nadi kita di tangan atau di sini, kemudian kawatnya dicuci, saudara, dalam keadaan sadar, dan itu sakit sekali. Dan saya tidak bisa membayangkan itu. Dan nadi saya hanya 40, 40, 40, 45. Sekarang setelah menikah 60 setelah ini. Saya bilang, Tuhan, ternyata harus menikah. Bukan rahasia, saudara. Khotbah agak lama, karena ini pertama kali saya berkhotbah sebagai istri. 6 bulan perjalanan perkenalan kami, saya selalu mundur. Hanya sama Pak Ibu, selalu saya atrek. Karena kalau terbentuk sedikit saya atrek. Kita tidak mau menikah. Kita lebih senang sendiri. Sampai Ibu bilang begini, memang anak ada kelainan, Ustaz. Kita tersinggung. Jangan, malah saya lebih aman gitu sendiri. Tapi setelah menikah memang lebih baik berdua daripada sendiri. Sama apa yang terjadi? Ketika dokter periksa setelah hasil holter itu 1 kali 24 jam supaya dilihat mana yang rusak. Dokter bilang begini, Ibu, dari jam 10 sampai jam 2 malam 4 jam waktu itu. Ibu di mana? Saya tidur, Pak. Betul Ibu tidur? Iya. Yang dari jam 10 pagi saya naik ke tangga, waktu itu kan masih ada di Jakarta. Ini stabil biasa, tidak ada pergerakan. Ibu jam 10 sampai jam 2, Ibu ada di mana? Saya tidur, Pak dokter. Dia lepaskan itu hasil. Ibu lihat, katup Ibu tidak terbuka. Beri kemuliaan bagi Tuhan, saudara. Kak Cuping juga pernah mengalami koroner. Kami berdoa semua. Saya telepon semua pendoa syafaat. Dan kakak saya yang sudah setengah mati di Palu ke Jakarta, mujizat itu masih ada. Dan mereka hanya jalan-jalan. Saudara, Tuhan berjanji, Tuhan penuhi. Lebih rajin ikut Tuhan. Ikut dunia pasti salah. Ikut Tuhan tidak ada yang salah. Katakan amin. Begitu mujizat terjadi dalam keluarga adalah ketika kita rajin tutup tangan, rajin berdoa, rajin mengeluh sama Tuhan, dan apapun yang kita minta